Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Karina Kusumawardhani dari Prodi Teknik Kimia akan memenuhi tugas untuk ujian tengah semester tahun ajaran 2019-2020 yang akan mempresentasikan PowerPoint dengan judul Wabah Pandemi di Tengah Menuanya Dunia dan bertema Islam Menyikapi Virus Corona atau COVID-19. Perkenalkan, nama saya Karina Kusumawardhani dari Teknik Kimia. NIM saya 1905114001. Untuk ujian tengah semester genap tahun akademik 2019-2020, saya akan mempresentasikan tentang COVID-19 dengan judul Wabah Pandemi di Tengah Menuanya Dunia dan bertemakan Islam Menyikapi Virus Corona atau COVID-19. Penjelasan pertama, COVID-19 sendiri adalah sekelompok virus yang terkait yang menyebabkan penyakit pada mamalia dan burung. Pada manusia, virus corona menyebabkan infeksi saluran pernafasan yang dapat berkisar dari ringan hingga mematikan. Mereka adalah virus yang diselimuti dengan genom RNA untai tunggal, rasa positif, dan nukleokapsid dari simetri helix. Untuk dampak yang diterima Indonesia sendiri dari COVID-19 ada 3 dampak inti. Yang pertama ada UMKM, pariwisata, dan 3 manufaktur. Untuk UMKM adalah salah satu kegiatan yang menghilang dari rutinitas, yaitu tidak berbelanja keluar rumah melalui UMKM yang ada, karena inilah UMKM kesulitan membayar biaya-biaya yang ada. Hal itu seperti gaji dan honorer pekerja, serta biaya-biaya operasional dan non-operasional lain. Untuk pariwisata, ada dampak lain dari anjuran physical distancing. Tentu saja tidak ada jalan-jalan dan traveling. Agen perjalanan seperti hotel, transportasi, pemandu wisata, hingga restoran pun terkena dampak dari virus corona ini. Yang ketiga, manufaktur. Untuk menjelang Ramadan, dunia manufaktur normalnya menggenjot industri karena naiknya permintaan masyarakat. Sayangnya karena corona datang, manufaktur tidak bisa melakukan hal itu. Dampaknya dapat memaksa perusahaan manufaktur untuk menurunkan produksinya. Berikut dampak yang terjadi juga ke Indonesia, ada 4 faktor. Yang pertama, nilai ekspor dan impor Indonesia Tiongkok menurun pada Januari 2020. Ekspor Tiongkok turun sebesar 1,207% menjadi 2,24 miliar US dollar pada Januari 2020. Nilai impornya terkontraksi sebesar 2,71% menjadi 4 miliar US dollar. Yang kedua, defisit neraca dagang RI dengan Tiongkok turun. Defisit neraca dagang RI dengan Tiongkok menjadi 1,84 miliar US dollar pada Januari 2020. Angka tersebut turun dari posisi Januari 2019 sebesar 2,4 miliar US dollar. Untuk kebijakan pemerintah sendiri, penyediaan layanan hotline di 9 kementerian, layanan impor hewan hidup dari Tiongkok, yang terakhir penghentian penerbangan dari dan ke Tiongkok. Untuk peningkatan kapasitas investasi langsung Tiongkok ke Indonesia berpotensi menurun, yakni pada 2019 realisasi investasi langsung dari Tiongkok mencapai 4,74 miliar rupiah, dan dari segi kontribusi investasi Tiongkok ke Indonesia meningkat dari 2,15% pada 2015 menjadi 2 pada 2019. Keterkaitan wabah COVID-19 ini sendiri dengan Islam, yang pertama saya akan membahas dari dalil dalam Al-Quran, dan yang kedua dalam dalil Al-Hadis. Dalam dalil Al-Quran sendiri, yang pertama Allah yang mentakdirkan musibah tersebut. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Kullan yusiyana ila ma kattaba lahu lana huwa maulana wala lallahi falyata wa kulli mu'minun. Katakanlah, tidak akan menimpakan kami kecuali apa yang Allah telah tuliskan untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman. Berikut dari Quran Surat At-Taubah, Surah 9 ayat 51. Kedua, juga Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Wa in yamsaka lahu biduru fala kasafi lahu illa huwa
wa in yamsakka bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpakan mara bahaya kepadamu, maka tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Dia. Dan jika Allah menimpakan kebaikan kepadamu, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari Quran surat Al-An'am surah 6 ayat 17. Yang ketiga juga Allah Azza wa Jalla berfirman, Ma'as min misotin fila ardi wala fi anfusikum ila fi kitabi min qabli an yubra'aha inna dalika 'alallahi basir. Yang artinya tidak ada suatu musibah yang turun di bumi juga yang menimpa diri-diri kalian kecuali telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari Quran surat Al-Hadid surah 57 ayat 22. Untuk dari dalil al-hadis sendiri, yang pertama hadis dari sahabat Utsman bin Affan yang bermanfaat dalam kondisi seperti ini diantaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kuli bismillahi ladzi la yad'u ma'asmihi say'a fil ardi wala fi samai wa huwa sam'iul alimu salasa maratin la tusibuhu fajatun abala'i hatta yudbi wa man qala hina bihu salasu maratin lahu lam tusibhu faja'atun bala'i hatta yumsi. Barang siapa yang membaca Bismillah allazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, dengan menyebut nama Allah tidak akan membahayakan dengan menyebut namanya segala sesuatu di langit dan di bumi, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dibaca doa ini 3 kali, dia tidak akan ditimpa musibah yang tiba-tiba sampai di pagi hari, dan apabila dia baca di pagi hari 3 kali, maka juga tidak akan ditimpa musibah yang tiba-tiba sampai di sore hari. Diambil dari hadis riwayat Abu Daud dan selainnya. Yang kedua hadis dari sahabat Abdullah bin Umar. Yang kedua yaitu hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Man futiha lahu minkum babutu ai qutihat lahu abwabu rahmati wa ma su'illallahu say'an yakni ahabu illahi minal yus alal aqiyah. Barang siapa yang dibukakan untuk dirinya pintu berdoa, maka berarti telah dibukakan untuknya pintu-pintu rahmat, dan tidaklah Allah diminta kepadanya sesuatu yang lebih Allah cintai dari diminta darinya keselamatan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis yang sering terdengar dan semoga menjadi amalan yang dilakukan umat Islam khususnya di Indonesia. Ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yakni qala Rasulullahi lillahi sallallahu alaihi wasallam ta'unu ayyatu rijzi tallahu azza wa jalla bihi nasa min ibadihi fa'idda sami'utum bihi falla tudkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardi wa antum biha falla taqiwam minhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, taun, wabah penyakit menular, adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu, dan apabila wabah itu berjangkit dari negeri tempat kamu bersabda, jangan pula kamu lari padanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Peranan Islam dalam ikut menangani wabah COVID-19 di Indonesia. Yang pertama,
ada topik dari lawan pandemi corona NU sedunia gelar doa bersama 9 April. Yang kedua ada topik MUI usul zikir bersama melawan COVID-19 disiarkan melalui televisi nasional. Penyebaran media sendiri yakni lawan pandemi corona NU sedunia gelar doa bersama 9 April. Helmi menjelaskan tujuan doa bersama yang dilakukan untuk memohon kepada Allah agar musibah yang selama ini terjadi di dunia segera diangkat. Selain itu, acara tersebut juga akan mendoakan para tenaga medis dan relawan yang meninggal dunia dalam berjuang mengatasi wabah COVID-19. Acara tersebut merupakan ikhtiar batin untuk mengetuk pintu langit dan memohon kepada Allah agar musibah virus corona yang sedang melanda dunia segera diangkat oleh Allah. Ikhtiar batin penting kita lakukan di samping usaha-usaha dan ikhtiar lahiriah. Di samping itu, pada acara ini kami juga secara khusus mendoakan para tenaga medis dan relawan yang gugur berjuang melawan virus corona. Semoga arwah para pejuang yang berjibaku melawan corona diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ucapnya. Topik kedua yakni MUI usul zikir bersama melawan COVID-19 disiarkan melalui televisi nasional. Kami mengusulkan pelaksanaan kegiatan istighosah dan zikir bersama dilakukan secara online yang disiarkan langsung melalui televisi nasional sehingga bisa diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia dari kediamannya masing-masing. Ujarnya, juru bicara fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menyampaikan untuk menanggulangi wabah COVID-19 perlu menghadirkan pendekatan spiritual melalui istighosah dan zikir nasional dengan mengajak seluruh masyarakat untuk bermunajat kepada Allah agar bangsa Indonesia diselamatkan dari ancaman wabah COVID-19. Berikut kisah sirah Nabawiyah terkait. Berikut kisah sirah Nabawiyah terkait. Dunia tengah dibuat gempar oleh wabah virus corona. Dalam sekejap, virus ini sudah menyebar ke sejumlah negara. Ada 34.000 kasus, yang mana 6.000 diantaranya dalam keadaan kritis, dan yang meninggal sudah 724 orang. Kasus wabah penyakit sebenarnya sudah ada sejak dulu. Pun demikian di masa Rasulullah Muhammad SAW. Hadis ini disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf kepada Umar bin Khattab yang sedang dalam perjalanan menuju Syam. Saat itu, Umar sudah menjadi khalifah. Suatu waktu, Umar bersama beberapa sahabat sedang dalam perjalanan untuk kunjungan ke wilayah Syam, sekarang Suriah. Ketika tiba di daerah Sarah, Umar mendapat informasi mengenai wabah kolera yang melanda Syam. Umar lalu menggelar musyawarah, membicarakan apakah perlu melanjutkan perjalanan menuju Syam, atau lebih baik kembali ke Madinah. Sebagian sahabat muhajir memandang perjalanan ke Syam harus dilanjutkan, karena Umar membawa tujuan tertentu. Tetapi, sebagian sahabat muhajirin lainnya berpandangan sebaliknya. Mereka justru melarang Umar melanjutkan perjalanan ke Syam dan menyarankan kembali ke Madinah. Setelah itu, Umar meminta pendapat dari para sahabat golongan Ansor. Saran yang diberikan sama, sebagian memandang lebih baik melanjutkan, sementara yang sebagian lainnya menyarankan kembali. Belum puas, akhirnya Umar bertanya kepada sahabat dari kalangan petinggi Quraisy yang berhijrah ketika Fathu Makkah. Jawaban yang didapat, Umar dan rombongan disarankan untuk kembali ke Madinah dan melarang mendatangi daerah yang terserang wabah. Umar lalu membuat keputusan untuk kembali ke Madinah dan tidak melanjutkan perjalanan ke Syam. Umar pun semakin mantap dalam mengambil keputusan setelah mendapat informasi dari Abdurrahman bin Auf bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, maka janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, janganlah kamu keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri darinya." Dan dalam Quran, Allah telah ajarkan doa agar terhindar dan sembuh dari segala macam penyakit. Surat Al-Anbiya ayat 83-84. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan
Ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Maka kami pun memperkenankan seruannya itu. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Share. Berikut sumber-sumber terpaut yang saya gunakan. Yang pertama dari muslimobsession.com, yang kedua dari republika.co.id, yang ketiga dari akurat.co, yang keempat dari news.detik.com.